Inilah Duta Lomba Bercerita Anak 2022 LPP RRI Sumeneb. Ia sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Pangarangan 1 Kecamatan Kota Sumeneb kelas 5. Natasha Nurul Komaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Tasya. Kali ini aku akan bercerita tentang Ki Hajar Dewantara. Simak baik-baik ya. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia terlahir dengan nama Raden Mas Wardi Suryadiningrat. Beliau berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta atau keluarga bangsawan. Dan pada waktu beliau berusia 40 tahun, Raden Mas Wardi Suryadiningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Raden Mas Wardi. Selamat pagi semuanya. Kalau saya pikir, panggil saja saya dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Tetapi panggilan itu kurang menghormati Raden Mas Wardi. Masalah hormat menghormati tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata saja, tetapi juga bisa dilihat dari unggah-ungguhnya. Apakah harus demikian? Baik, saya akan berikan gambaran kepada kalian semua. Kalian juga bisa melihat tingkah laku dan kebiasaan yang dilakukan para penjajah. Mereka juga memanggil saya dengan sebutan yang menurut orang-orang nama yang terhormat, yaitu Raden Mas Wardi. Tetapi apa yang diperbuat mereka? Justru unggah-ungguh yang mereka lakukan sama sekali tidak ada. Pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu melalui Indice Party. Kesempatan kali ini sangat berharga untuk menegakkan kemerdekaan. Melalui organisasi ini, kita dapat memperbaiki mental, pemikiran, dan perilaku kebobrokan yang kita tambali dengan jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Teman-teman, para pendiri dan lainnya berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pemerintah Belanda. Tetapi pemerintah Belanda menolaknya. Jenderal Idenburg berkata, "Hei, mau apa kalian?" Pemuda itu berkata, "Kami kesini hanya untuk Jenderal Idenburg bersedia melegalkan partai yang sudah dibentuk Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya itu." Jenderal Idenburg dengan wajah yang terlihat memerah mengatakan, "Saya tidak akan mau menyetujuinya sampai kapanpun." Kemudian Ki Hajar Dewantara muncul dari belakang. "Kenapa tidak setuju, Jenderal?" Jenderal Idenburg berkata, "Alasanku adalah organisasi ini bisa saja kau gunakan untuk membangun kedaulatan dari pemerintah Hindia Belanda. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar bagiku." Ki Hajar Dewantara menjawab, "Kami hanya mau menghimpun persatuan di antara kami. Kami bukan bangsa radikal.
Jadi, sekiranya Anda bisa mempertimbangkan kembali kebijakan Anda. Apakah kau itu tuli? Aku tidak setuju. Sekali lagi, aku sangat tidak setuju. Pemuda yang lain berkata, jika Jenderal tetap keras kepala dan menolak untuk melegalkan Partai Indonesia Party, kami akan menyambutnya dengan pertumpahan darah. Kami tidak takut. Tolong, usir orang-orang ini dari hadapanku. Jika masih ada yang melawan, dan segan-segan menembak kepalanya. Siap, Tino. Teman-teman, Ki Hajar Dewantara melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial, sehingga ia mendapat pengasingan sampai keluar Indonesia. Sepulangnya dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara membentuk sebuah taman siswa sebagai wadah pendidikan rakyat Indonesia. Akan tetapi, tentara Belanda tidak tinggal diam sambil memperorak-porandakan susunan buku yang ada di taman siswa. Mulai sekarang, hentikan kegiatan kalian ini. Jenderal Lembut tidak menyukainya. Cepat hentikan. Semua siswa di taman siswa secara kompak menjawab perkataan tentara Belanda tersebut dengan mengucapkan Tuturi Handayani. Dengan perlawanan yang tidak mengenal takut, siswa taman siswa mengobarkan semangat juang demi keadilan dan hak mereka sebagai manusia untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan dalam pendidikan. Mereka terus melakukan perlawanan meskipun sebenarnya